Selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika Anda membuka video ini. Kali ini saya akan membahas gerak harmonik sederhana. Saya akan kasih seperti apa cara menguasai dari materi GHS ini untuk mudahnya. Namun sebelum kita lanjutkan membahas, saya mengingatkan jangan lupa untuk menekan tanda subscribe loncengnya agar setiap kali saya mengupload video-video pembelajaran, Anda akan menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan tentang materi yang saya bagikan pada video. Baiklah, kita mulai dulu. Gerak harmonik sederhana itu nanti sering disingkat dengan GHS. Ini dia. Nah, jadi ceritanya kalau dia gerak harmonik sederhana berarti ini ada peristiwa gerak bolak-balik. Nah, saya gambarkan langsung. Misalnya ya, misalnya ini ada sebuah pegas. Oke. Ujungnya diikatkan ke salah satu dinding. Seperti gambar Anda dapat saksikan. Nah, kemudian perhatikan pegas ini nanti punya yang namanya konstanta pegas K. Satuannya itu Newton per meter. Nih. Nah, ketika pegas ini belum saya ganggu atau belum saya sentuh, maka nanti di sini inilah yang dinamakan posisi setimbangnya. Kita jadikan dia X sama dengan 0. Kenapa saya buat dia X sama dengan 0? Sementara buku-buku lain menggunakan Y sama dengan 0. Nah, kalau saya buat dia X, itu berarti kita sedang berada pada tinjauan sumbu X. Kalau mungkin buku lain pasang dia sumbu Y, berarti pada sumbu vertikalnya. Seperti itu ya. Jadi nggak ada permasalahan sih sebenarnya di situ. Sudah. Nah, kemudian ini saya beri beban M. Seperti ini dia. Saya beri beban M. Lalu saya tarik dia ke kanan. Saya tarik dia ke kanan. Nah, berarti ketika saya menarik ke kanan ini sudah merupakan jarak maksimum atau simpangan maksimumnya, sehingga ini kita beri amplitudo. Oke, karena karena dia merupakan X maksimumnya. Oke. Nah, lalu ketika saya menarik dia ke kanan, itu berarti saya sudah memberi gaya sebesar F. Nah, lalu pegas ini nanti akan memberikan yang namanya gaya pemulih. Ya, gaya pemulih arahnya kemana? Berlawanan dengan arah gaya yang saya beri tadi ini. Nah, jadi besarnya berapa? Besarnya K kali X. Karena arahnya ke kiri, jadi minus. Oke, sehingga kita bisa membuat besarnya gaya itu tadi menjadi F sama dengan min K kali X. Ini dia. Oke. Nah, kemudian saya lepas. Ketika saya lepas, nanti dia akan menekan pegas itu sejauh misalnya ini. Oke. Nah, biasanya kalau tidak ada hal-hal yang lain, ini nanti juga merupakan amplitudo, di mana merupakan bagian dari X maksimum juga ya. Hanya saja arahnya ke kiri, jadi ini dikasih tanda min. Yang ini tadi tanda positif, nggak usah ditulis, orang sudah paham ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu dia. Lalu ketika dia sudah kita lepas, tentunya kan akan terjadi osilasi ya, akan terjadi osilasi. Bergetar dia ke kiri, ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu seperti apa nanti misalnya ya bentuk daripada geraknya itu? Karena kan kita tadi judulnya gerak harmonik sederhana. Berarti kita membahas geraknya seperti apa.
Kalau gerak lurus kan jelas geraknya lurus. Kalau gerak melingkar berarti bentuk lintasannya melingkar. Nah, kemudian kalau dia gerak harmonik seperti apa? Kan begitu. Nah, jadi gerak harmonik itu nanti dia bolak-balik. Nah, bagaimana kita menuliskan persamaannya? Itulah yang mau saya tekankan saat ini. Jadi nanti bentuknya itu X sama dengan A sin omega T. Nah, saya sengaja gantung. Kenapa? Saya mau melengkapi dia menjadi bentuk umum. Nah, karena ini tadi adalah gerak harmonik sederhana, berarti nanti dia akan bersamaan dengan dimensi waktu. Jadi selain dimensi jarak, ya, dia juga akan gandeng dengan dimensi waktu. Maka nanti di sini kita tulis buka kurung T ini. Nah, kemudian di sini nanti kan dia sinus omega T, saya tuliskan plus minus. Nah, ini theta 0. Nih theta 0. Nah, lalu seperti apa dia rupanya kok pakai ada plus minusnya di sini? Nah, plus minus ini kalau nanti dia bergerak ke kanan itu pakai min. Kalau dia bergerak ke kiri pakai pos. Nah, jadi kan karena geraknya bolak-balik otomatis ini kita buat seperti ini. Namun ada soal dan secara umum soal akan menggunakan satu saja, yaitu tanda pos atau tanda min, nggak masalah. Itu kan tinjauan soal, ya. Namun Anda harus paham dari sekarang kenapa mesti harus menggunakan plus minus, karena dia gerak bolak-balik. Lalu theta 0 ini apa? Nah, theta 0 ini awal daripada geraknya itu. Awal geraknya itu seperti apa? Kan tadi kita tarik dia. Nah, berarti kalau kita tarik kan udah ada sudutnya. Ya. Kalau misalnya ini nggak kita buat sih ya nggak masalah, ya. Nah, makanya nantinya ada tinjauan seperti ini. Saat T sama dengan 0, ya kan? Saat T sama dengan 0, udah? Berarti kan nanti kalau T-nya sama dengan 0, persamaan bentuk umum tadi kan menjadi X buka kurung 0. Ini mohon dipahamin ya, ini bukan berarti X kali 0, tetapi X pada saat T-nya itu 0, ya, seperti itu dia. Nah, kemudian saya sambung, ini nanti A sin, ya. Kemudian omega kali T, T-nya itu baru 0 di sini, plus minus theta 0, nih. Nah, lalu kalau begitu ini kan jadinya 0. Maka nanti yang tinggal X pada saat T sama dengan 0 itu adalah A sin theta 0 ini. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan, kalau nanti ini kan sin, kemudian omega T plus minus theta 0, inilah yang disebut dengan sudut fase. Ya, omega T plus minus theta 0 ini yang disebut dengan sudut fase. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah dapat bentuknya ketika T-nya sama dengan 0 seperti ini. Ya. Nah, jadi secara umum digantikanlah menjadi XT sama dengan A sin omega T. Nah, kok balik lagi omega T? Tadi kan udah mati. Iya, betul. Nggak salah pertanyaan kalian. Ini ya kita buat omega T itu setara nilainya dengan theta 0. Nah, kenapa saya harus buat dia omega T? Karena kan beberapa detik kemudian nanti dia akan bergerak. Jadi kita buat menjadi variabel T-nya. Udah? Nah, kemudian ketika tadi saya tarik dia ke kanan, ya, ketika saya tarik ke kanan berarti kan sudah ada waktunya itu. Jadi kita misalkan T sama saat T sama dengan T. Nih.
Maksudnya T di situ 1 detik kemudian K atau 2 detik kemudian K, terserah. Oke. Nah, ini nanti menjadi XT sama dengan, ya, ini A sin omega T plus minus theta 0. Nah, waktu saya tarik ke kanan itu kan sudah sama dengan amplitudonya. Berarti kalau begitu, ini saya tulis A sama dengan A sin omega T plus minus theta 0. Nih, yang ini mati, ya kan? Jadi dari sini ketahuan kalau sinus omega T plus minus theta 0 itu sama dengan 1, dan sinus berapa yang nilainya 1? Berarti sinusnya V per 2. Seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian lagi ya, bisa kita buat nanti dia omega T plus minus theta 0 sama dengan V per 2. Nah, lalu kan tadi kita sudah tarik dia sebelum dimulai gerakannya. Nah, berarti ini boleh kita anggap 0. Jadi nanti theta 0-nya V per 2. Artinya sebelum dimulai gerak sesungguhnya dari gerak harmonik sudah ada theta 0-nya bernilai V per 2. Nah, itu kalau ditarik sejauh amplitudonya seperti ini. Ya, ingat ya, ini hanya cara bagaimana kok bisa kita mengetahui theta 0 itu. Ya, hanya mau menjelaskan seperti itu dia. Oke. Nah, kemudian lagi tolong diingat itu nanti ada omega, itu rumusnya 2V kali F, atau omega sama dengan 2V dibagi periode. Jadi F ini frekuensinya, yang ini sebagai periodenya. Nah, kemudian kalau tadi dia XT sama dengan A sin omega T plus minus theta 0, ini kan persamaan simpangan. Nah, terus gimana kalau kecepatannya? Ya, kalau kecepatannya kita turunkan aja ini, sehingga nanti Vx sama dengan dx per dt. Jadi nanti Vx sama dengan d buka kurung A sin omega T plus minus theta 0 seperti ini per dt. Jadi ini udah berbentuk turunan, artinya yang memiliki variabel T kalian turunkan. Seperti itu mau dia. Jadi nanti Px-nya itu sama dengan omega dikali A turunan sin cos. Omega T plus minus theta 0. Nih dia. Ini kecepatannya. Nah, terus kalau nanti dia percepatan gimana? Ya udah, percepatan turunkan lagi. Ya, turunkan aja lagi. Jadi nanti kalau boleh dicoba, saya akan tuliskan hasilnya di sini. Itu nanti AX sama dengan min omega kuadrat dikali A dikali sin omega T plus minus theta 0 seperti ini. Jadi untuk gerak harmonik sederhana sejumlah komponennya seperti inilah dia. Oke, sampai di situ dulu. Nanti kita akan bertemu di video berikutnya untuk membahas soalnya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dan selalu tetap jaga kesehatan.